Samosir ini khusus untuk di Kelurahan Pitusona ada 8 kerbau yang kena. Semuanya ada di Kelurahan Pitusona saja? Iya. Di desa yang lain tidak ada? Iya, enggak, hanya masih di tempat itu. Berarti kalau hewan yang terkena PMK boleh boleh dikonsumsi? Boleh. Jadi boleh dikonsumsi dengan cara Selamat sore. Pagi ini saya ada di Kampung Keselagan pasca pertemuan U20. Kita akan ngobrol sejenak bersama Dr. Turgutun, PT Kadis Ketapang dan Pertanian Kabupaten Samosir. Kita akan ngobrol tentang kasus PMK atau penyakit mulut dan kutu pada hewan ternak di Kabupaten Samosir. Nah, boleh tahu saat ini Dr. Tur, berapa kasus PMK yang di Samosir dan bagaimana penanganan dilakukan oleh Dinas Ketapang dan Pertanian Samosir? Oke. Iya. Selamat sore. Iya. Kondisi PMK. Sebelum saya menjelaskan kondisi PMK di Samosir, Iya. saya juga ingin menjelaskan PMK ini seperti apa, kapan namanya berapa, Iya. seperti apa penanganan yang dilakukan oleh pemerintah. Iya. Sebenarnya PMK, penyakit mulut dan kuku ini adalah penyakit yang disebabkan oleh virus yang menyerang hewan berkuku belah. Ada sapi, lembu, sapi, kerbau, kambing, domba dengan babi. Iya. Jadi untuk PMK di Kabupaten di Indonesia ini dimulai Mei itu sudah merebak. Di Indonesia mulai merebak, pertama di Jawa Timur dan kedua itu ditemu di Aceh. Iya. Sehingga di bulan Mei sudah ada rapor dengan gubernur dan provinsi. Iya. Kita harus hati-hati dan kita sudah memulai. Kabupaten Samosir sudah melakukan berbagai tindakan. Yang pertama itu kita sudah melakukan sosialisasi dengan bersama Polres, itu pernah untuk semua kecamatan. Ditambah lagi kita membuat sendiri ada selebaran dari dinas dan kita mengaktifkan semua penyuluh untuk ikut penyuluh, dan kita sudah melakukan checkpoint. Dan juga untuk ternak yang masuk ke daerah Samosir, kita buat checkpoint di beberapa tempat. Kita melakukan berbagai tindakan, mengecek ternak yang masuk, terutama mengecek surat keterangan kesehatan hewan. Dan kita juga untuk melepaskan ternak dari Samosir itu ke daerah di luar Samosir juga sudah menerbitkan SKKH-nya dengan gratis. Jadi selama ini kita sudah melakukan checkpoint itu di Tele, ada checkpoint di beberapa pelabuhan, dan juga pada saat ternak mau keluar dari Samosir kita juga mengecek itu terutama di Nenggolan dan Nonan Ungu. Ya. Karena kita memiliki ternak kerbau yang keluar. Baik. Kita juga sudah menjaga begitu. Nah, sekarang ini kira-kira tanggal 14 Juli Iya. kita dapat info dari masyarakat. Jadi maksudnya dengan kita menjaga seperti itu, dengan sosialisasi kepada peternak, sosialisasi kepada pedagang daging, sosialisasi di pasar-pasar, kita bisa menjaga sampai dari bulan 5 hingga pertengahan di Juli. Mencegah penularannya ya? Iya, mencegah penularan. Nah, di bulan Juli tanggal 14 kami mendapat informasi dari masyarakat ada ternak yang menunjukkan ciri-ciri seperti PMK. Dan kita cepat ke sana bersama dokter hewan, kita observasi dan kita mengecek memang ciri-ciri itu ada. Dan kita telusuri dari mana, kira-kira dari mana dia
tertular. Nah, tanggal 15 kita langsung membuat laporan ke atasan dan juga kita melaporkan ke kementerian, ke Balai Veteriner juga di Istignas, dan di tanggal 16 mereka sudah turun datang untuk mengambil sampel. Nah, jadi hewan yang tertular sekarang itu yang tanggal 14 itu dan sampai tanggal 16 itu ada 2 ekor. Di pertanggal 17 bertambah 2 ekor dan Total berapa? tanggal 19 itu tambah 2 ekor dan hari ini tambah 2 ekor. Jadi di Samosir ini khusus untuk di Kelurahan Pitusona ada 8 kerbau yang kena. Semuanya ada di Kelurahan Pitusona saja? Iya. Di desa yang lain tidak ada? Iya, enggak, hanya masih di tempat itu. Dan ada 2 yang pertama suspek itu sudah sembuh. Dan kita sudah memberikan sosialisasi, kita memberi edukasi bagaimana supaya tempat itu bisa terisolir. Ternyata tidak bisa karena lokasinya berdekatan dengan sekolah. Kemungkinan nanti penyebaran itu bisa lebih cepat kalau tidak diisolasi karena di situ banyak anak sekolah. Nanti virus bisa menempel di pakaian ataupun di sepeda motor anak sekolah, bisa pindah ke. Berarti virus PMK yang pada hewan ternak ini juga bisa menular ke manusia? Tidak, tapi dia bisa membawa. Oh, lengket ke manusia kena kayak ternak lain. Iya. Baik. Oke. Baik. Jadi kita sudah mendapatkan tanggal 16 Juli itu kita tanggal 15 Juli kita sudah mendapatkan 300 dosis vaksin PMK yang diberikan dari Pemprov dan sudah kita terima. Kapan mulai divaksin? Kita akan memulai vaksin itu besok dan besok juga ada penambahan. Besok tanggal 21 Juli ya? 21 Juli dan besok ada penambahan vaksin sebanyak 500 dosis dari Pemprov juga. Jadi kita besok ini besok akan datang 500, jadi kita akan mendapatkan 800 dosis untuk ternak. Yang pertama kita akan vaksin itu kerbau karena yang di sini yang suspek itu kerbau. Dan kerbau yang suspek kemarin sudah diambil darah dan air liurnya untuk diperiksa di laboratorium Balai Veteriner Medan. Dan setelah kita menyelesaikan nanti kerbau, kita akan ke sapi. Setelahnya kalau memang di sekitar itu ada juga ternak babi, kita akan juga memvaksin ternak babi. Baik, bagaimana tindakan dilakukan oleh Dinas Pertanian terkait di rumah makan? Terkait di rumah potong hewan atau di pasar yang memotong langsung hewan-hewan yang bisa terindikasi kena PMK seperti itu. Oke, terima kasih Pak Fernando. Sebenarnya kalau untuk yang sudah dipotong itu, kalau sudah misalkan lah babi itu sudah dibakar, biasanya kan bulunya dibakar, itu tidak terlalu bermasalah. Nah, jadi kita sudah artinya tidak akan bermasalah kepada manusia, tetapi bermasalah kepada hewan. Bisa menimbulkan kematian kepada ternak yang lain. Seperti itu ya. Berarti kalau hewan yang terkena PMK boleh dikonsumsi? Boleh. Jadi boleh dikonsumsi dengan cara kalau daging itu tidak boleh dicuci dengan air, tetapi begitu dipotong-potong dagingnya langsung direbus pakai air selama 30 menit itu sudah hilang. Terus kalau ada ternak yang terserang tidak boleh dimakan jeroan, kaki, kepalanya biasanya dibuang, darahnya juga dibuang. Jadi waktu kita kemarin melakukan pemotongan hewan kurban itu SOP itu udah dilakukan. Iya. Baik. Ada lagi yang tambahkan, silakan. Kepada para masyarakat, kami bermohon kerjasamanya kepada siapapun yang menemukan ciri-ciri ternak yang suspek ataupun terkena diduga itu adalah PMK, silahkan menghubungi kami. Di selebaran sudah kita buat 4 nomor telepon. Dan nanti itu akan kita bagikan, boleh kita buat di medsos dan yang di media. Jadi kami berharap tolong diinfokan kepada kami, dan kalau ada masyarakat yang ingin mengetahui kondisi PMK, silahkan berkoordinasi dengan kami juga, karena kita memiliki info-info yang lebih akurat supaya masyarakat kita tidak panik dengan kondisi PMK. Jadi PMK ini sebenarnya gampang sembuh kalau awal kita ketahui. Hanya diberikan vitamin, diberikan dan antiseptik itu sehat. Baik.
Baik, terima kasih Dr. Tiur Kultum, Kepala Dinas Ketapang dan Pertanian Kabupaten Samosir. Demikian tadi wawancara kita bersama Ibu Dr. Tiur Kultum. Semoga apa yang disampaikan Dr. Tiur Kultum bisa memberikan kenyamanan dan menghilangkan rasa takut pada para peternak di Samosir bahwa sebenarnya kasus PMK itu tidak berbahaya bagi manusia, kemudian juga gampang sembuh melalui pengobatan kasus vitamin dan juga hand sanitizer atau antiseptik yang diberikan kepada hewan tersebut. Dan terutama juga Dinas Pertanian sudah melakukan isolir daripada hewan-hewan yang diduga terkena PMK. Saya Fernando Stanggang, Gerindra TV Horas.